perencanaan dan pembangunan sistem hukum nasional yang dibuat oleh lembaga yudisial melalui dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Agung bisa membuat politik yudisial? Betul. Jadi hak uji materi itu tidak hanya ada di Mahkamah Konstitusi, tapi ada juga di Mahkamah Agung. Hanya perbedaannya kalau di Mahkamah Konstitusi dia menguji konstitusionalitas buat produk yaitu undang-undang. Sementara Mahkamah Agung itu memiliki kewenangan untuk menguji peraturan hukum di bawah undang-undang dengan undang-undang. Dalam arti di sini yang dipermasalahkan adalah aspek legalitasnya, bukan konstitusionalitasnya. Sehingga apa? Dalam konstruksi yang demikian sebenarnya Mahkamah Agung tidak bisa berpolitik yudisial, karena dia hanya menguji saja menurut peraturan di bawah undang-undang legalitasnya dengan undang-undang bertentangan dengan. Sementara Mahkamah Konstitusi undang-undang dan undang-undang dasar dia punya kewenangan menafsirkan undang-undang dasar, mengubah undang-undang dasar. Ya. Kalau dalam Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung yang bisa, kalau secara logika mungkin kalau kita diubah masa diubah dengan peraturan dan peraturan itu. Memang itu kadang-kadang jeruk pakai jeruk. Apakah itu sebenarnya mungkinkah misalnya skema dan perma itu kita uji di Mahkamah Konstitusi, karena kalau berdasar kita lihat perma dan skema itu justru bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi memang betul kadang-kadang ada produk di bawah undang-undang yang dia itu bertentangan tidak dengan undang-undang tapi justru dengan undang-undang dasar. Misalnya ada perda juga yang dia tidak bertentangan dengan undang-undang tapi dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Ada PP juga dia tidak bertentangan dengan undang-undang tapi dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Bagaimana kalau itu? Nah itu permasalahan itu memang menjadi masalah hukum yang serius kita ini. Karena apa? Karena yudisial itu kita berada di dua tangan, di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Supaya itu masalahnya selesai, maka yudisial kita itu harus berada dalam kekuatan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Dari produk hukum di bawah undang-undang sampai undang-undang itu jadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa? Mahkamah Konstitusi dia bisa menguji produk hukum di bawah undang-undang, ya PP, Perda, ya kan? Itu kemudian dichallenge dengan undang-undang dasar. Tadi bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau itu dari kewenangan disatukan, itu akan menyelesaikan masalah-masalah seperti tadi. Bagaimana maksudnya? Tapi Prof, kalau saya berpandangnya beda ya. Kalau kita sebuah regulasi itu ada yang sifatnya eksternal, ada yang seperti itu. Kalau tadi izin menanggapi dari rekan saya juga Normalikan dan Jaga BKPM 1 saya nanya perma dan SEMA ini, kalau perma ini kan regulasi yang mengatur eksternal. Kalau perma jelas judulnya perma peraturan hukum. Kalau SEMA ini kan surat edaran Mahkamah Agung, jadi sifatnya adalah internal. Jadi kalau misalnya bertabrakan dengan undang-undang SEMA, sepertinya tidak ke arah sana gitu kan. Tapi kalau perma bertabrakan dengan undang-undang mungkin bisa, karena apa? Kalau SEMA sifatnya adalah internal aja, SOP-nya gitu kan. Alurnya A menjadi X gitu kan. Ini adalah alurnya SEMA. Kalau perma itu adalah regulasi yang mengatur internal dan eksternal. Jadi kalau misalnya bertentangan dengan undang-undangnya, kalau yang namanya perma itu jelas bisa langsung bisa dikaji. Kalau SEMA-nya ini agak sedikit, menurut saya tidak bisa. Itu saya kurang bisa. Ya, rekan, masalahnya kan pemberlakuan SEMA ini efeknya itu kepada pencari keadilan. Dalam hal misalnya kita melakukan upaya data misalnya, gara-gara ternyata kita dapatkan waktu bahasa saya kan, kita bahas di tingkat PT pengadilan tinggi, tetapi ternyata hakim PT itu tidak mempertimbangkan kebaharuan yang kita bikin di kontrak
memori kasasi. Dengan mudahnya seorang waktu makin pilihan untuk membahas di putusan timbangan. hal-hal yang penasihat saudara tuliskan sebelumnya telah dipertimbangkan Di pengadilan pertama. oleh di tingkat pengadilan tinggi. Padahal sesuatu yang kita tuliskan itu adalah sesuatu yang betul-betul baru. Nah, bagi saya tertantang dong, berarti ada ketidapan nih, ya kan? Dari SOP-nya penghormatan terhadap putusan tersebut kita ajukan supaya menentukan kasasi. Tetapi bagaimana hakim yang tidak, saya bilangnya capable dalam bersikap atau melaksanakan tupoksinya? Izin sebelum lebih lanjut, apakah itu yang bertentangan formanya atau semanya? Sema ya. Oke, jadi dari kami ngambil orang hukum, oke, saya lakukan karena klasifikasi tersebut menurut kami ada yang dilanggar bagi pencari keadilan. Kami lakukan upaya hukum gugatan PMA. Ketika kita daftar online dan sekarang kan muncul tuh pemberitahuan supaya kita bayar lakukan sesuatunya. Ada muncul WA dari notifikasi dari Mahkamah Agung. Sesuai dengan SEMA nomor 9 ada hakim ini tidak dapat kami proses.